Assalamualaikum. Hai guys, Kami dari kelompok 1 tim cewek. Dan kami tim cowok akan memberi gambaran apa itu ketahanan ideologi. Mari simak video kami. Nah, jadi kita semua pasti pengen tahu kan apa aja sih proses-proses yang terjadi pada video pembelajaran ini? Yuk simak video ini. Ini sedang berada di salah satu daerah di Darussalam, yaitu namanya Desa Tungkop. Nah, jadi tujuan kami kesini itu kami mau wawancara gimana sih pandangan masyarakat Tungkop tentang ketahanan ideologi di bangsa kita ini. Saksikan terus ya. Siang Kak, jadi nama saya Riza Sativa. Jadi kami ini ada tugas tentang ketahanan ideologi, di mana tugasnya itu kami mau nanya-nanya nih seputaran gimana sih pandangan ketahanan ideologi di mata masyarakat gitu. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kakak tahu nggak ketahanan ideologi itu apa? Mungkin kalau dari segi ketahanan ideologinya, kakak sendiri belum tahu. Kakak cuma tahu apa makna dari ideologi sendiri. Mungkin untuk ketahanan ideologinya boleh dijelasin. Nah, jadi saya mau nanya nih yang pertama sama kakak. Kita kan tahu kalau ideologi bangsa Indonesia itu sendiri Pancasila, di mana itu berarti hampir segala pedoman baik kehidupan maupun hukum pasti berasal dari nilai-nilai Pancasila. Nah, kira-kira seberapa penting sih ketahanan ideologi bangsa menurut kakak dalam masyarakat? Oke, jadi menurut kakak sendiri, ideologi itu sangat penting bagi kita, apalagi kita yang notabene tinggal di Indonesia yang memang berdasarkan dari Pancasila. Kayak yang Adi bilang tadi, Pancasila itu kan merupakan landasan utama masyarakat Indonesia yang hidupnya itu bersosial. Apalagi kayak yang kita tahu dari Pancasila itu dia bisa menciptakan aturan negara itu diatur dari Pancasila tadi. Sebelum lagi kita tahu bahwasanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dia berlandaskan atas Pancasila. Jadi kan dia memang sangat penting. Apalagi sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila itu dapat menjadi ciri khas kita sebagai warga negara Indonesia. Kayak contoh gotong royong, keadilan sosial dan lain sebagainya, itu kan semua dari Pancasila. Jadi menurut kakak itu memang sangat penting untuk kita yang tinggal di Indonesia, karena Pancasila itu juga bisa menjaga integritas bangsa kita sendiri. Selamat sore Bang, izinkan kami perkenalan diri dulu dari saya. Nama saya Riza Sativa. Nama saya Nasya Arsyira. Jadi Bang, menurut pandangan Abang, media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter itu kan memiliki jangkauan yang luas. Gimana hal itu bisa membuat kita terpengaruh atau terubah pola pikirnya untuk memasuki budaya luar tersebut. Nah, kira-kira pernyataannya itu benar apa tidak? Bisa nggak kasih contoh dan alasannya? Ya, menurut aku secara kita berbicara dampak teknologi terhadap cara orang berpikir tuh ya betul, itu mempengaruhi secara nyata. Tapi tadi bagaimana cara kita, gimana tadi bilangnya, agar lebih kuat lah rasa nasionalisnya, tapi dia tetap melakukan akses internet gitu kan, nggak terpengaruh gitu kan. Nah, itu caranya menurut aku ya, itu bisa dengan cara memfilter apa aja yang bisa kita lihat di teknologi atau di internet kayak sosial media, TikTok, Instagram. Nah, di situ juga ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan, itu yaitu fitur kayak misalnya meng-hide beberapa kata, membatasi kontennya, atau kita memakai batasan umur. Nah, kan ada beberapa kebijakan sosial media tuh, sebelum kita mengakses sebuah bagian tertentu dalam sosial media itu harus ada batasan umur kan, itu menurut aku.
Pertanyaan selanjutnya tuh dari saya, yaitu kita kan generasi muda nih. Nah, sebagai generasi muda, gimana sih cara supaya kita mempertahankan nilai-nilai dasar dari Pancasila dan cara kita untuk memperkuat nih ideologi di bangsa kita tercinta nih? Menurut Abang? Itu termasuk dari cara kita bersosial media sebenarnya. Kalau misalnya kita berbicara tentang mempertahankan ideologi yang berkebangsaan gitu kan, yang bersifat nilai-nilai Pancasila. Nah, cara memperkuatnya itu adalah dengan cara kita mengamalkan nih apa-apa aja poin yang ada di dalam poin Pancasila tadi. Nah, misalnya dalam Pancasila itu kita diajarkan memang bersosial, bagaimana cara kita saling membantu dalam urusan lingkungan, berkehidupan yang bertetangga, berkehidupan yang berorganisasi, berkehidupan yang berkelompok, itu kita harus saling membantu. Nah, itu ada di poin di Pancasila, bagaimana cara seorang manusia itu emang saling bergantung dengan kepada manusia lainnya. Nah, begitulah hakikat atau hakikat seorang manusia itu hidup sendiri. Ini apa menurut Abang contoh nyata dari ketahanan ideologi itu sendiri? Untuk di kampung sini ketahanan ideologi itu seperti adanya kerukunan antar agama, terus adanya kerja bakti seperti ya gotong royong, dan adanya membantu jika ada bencana. Jadi itu tadi adalah proses wawancara yang sudah kami lakukan pada beberapa masyarakat yang ada di Desa Tungkup. Jawaban-jawaban menarik dari para subjek wawancara kita tadi tentu bisa jadi pembelajaran baru untuk kita semua nih. Nah, selanjutnya ini dia proses pembuatan poster dari kelompok kami. Selain kami melakukan evaluasi mandiri terhadap poster yang sudah kelompok kami buat, kami juga melakukan presentasi atau pemaparan poster dan hasil video pembelajaran kelompok kami loh. Nah, untuk apa sih? Tujuannya agar kami tahu nih gimana respon teman-teman terhadap proyek yang sudah kami lakukan. Jadi, tunggu video testimoninya ya. Sampai jumpa.